Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Masih jumpa lagi di Andika TV, dulur. Nah, ini saya berada di pedalaman wilayah Jombang paling barat. Ini saya bertemu langsung dengan penduduk sekaligus petani cabai di daerah Kedung Dendeng di Purapa Pandaan Jombang ini. Di sini sangat mengeluh sekali, terutama harga cabai di saat musim pandemi, dulur. Nah, ini ada yang merah, ada yang hijau, masih hijau. Tapi dari warga setempat, pernyataan warga setempat itu harganya itu anjlok sekarang. Jadi banyak sekali yang mengeluh. Ini saya langsung dari di lokasi setempat dan bersama Bapak yang punya lahan ini. Assalamualaikum Bapak. Salam. Bersama Bapak siapa? Bapak Sutopo. Ini asli mana Pak? Asli Kedung Dendeng. Di Purapa Pandaan Jombang. Bisa diceritakan Pak tentang penanaman cabai di daerah Kedung Dendeng ini, hasilnya bagaimana dan harganya? Saya dengar kok sekarang harganya anjlok banget di musim pandemi, padahal kita lihat itu istilah modalnya dari pupuk dan segalanya itu membutuhkan modal yang banyak. Bisa diceritakan Pak? Bisa. Di musim pandemi seperti ini termasuk petani itu mengeluh semua masalah panen. Harganya itu kalau putih hijau itu harganya 4.500 sekarang Pak ya? Ya. Bulan Agustus 2001 sekarang? Iya sekarang. Berapa Pak harga cabai hijau sekarang 1 kilo? 4.500. Ya Allah ya Robi ya Karim. Terus yang merah Pak? Yang merah 8.000. Apakah disesuaikan dengan tenaga dan apa itu modalnya pupuk itu sumbut ya Pak kira-kira? Enggak sumbut sama sekali. Malah ini kalau yang memanen itu pukul 7 sampai 1 itu ongkosnya termasuk 60.000. Terus kira-kira Pak, kalau ini punya Bapak semua nggih? Iya, iya. Ini kira-kira rugi atau bati Pak? Ya, yang jelas rugi. Rugi karena rugi harganya sekali, ya. Hijau itu berapa Pak tadi? 4.500. Yang merah? Yang merah 8.000. Ya Allah ya Rabbi, ini dulur-dulur para keluhan para petani yang ada di dusun Kedung Dendeng di Purapa Pandaan Jombang ini seperti ini dulur. Nah ini padahal hasil cabenya ya lumayan bagus. Di sini itu begini ya, saya jelaskan. Di Kedung Dendeng ini penghasil cabai terbesar di Kabupaten Jombang. Dan ini pemasok, ini diakui oleh tengkolak-tengkolak bahwa kualitas cabai di sini itu sangat kuat. Iya, sangat kuat. Karena apa? Kadar airnya kecil ya Pak ya? Iya, iya. Tidak didesel ya? Enggak. Apa adanya. Apa adanya. Yang banyak itu ya itulah pengelolaannya. Terus harapan dari pemerintah gimana Pak untuk melindungi para petani yang ada di Kedung Dendeng ini? Tolong pemerintah, ya, petani yang ada di Kedung Dendeng selama ini kan mengeluh. Lebih diperhatikan. Kalau bisa itu ya masalah pupuk itu kesulitan Pak di sini. Dimudahkan. Kadang gini, mau mupuk kelompok taninya belum keluar pupuknya. Menunggu, kan, masih proses Pak. Itu kan kedaluarsa. Berarti di sini sangat kesulitan pupuk Pak. Iya memang sulit. Terutama juga masalah akses jalan gimana akses jalan? Nah, pertama dampak akses jalan. Perlu kita sadari dulu, ini dari kota Jombang itu sekitar 50 lebih kilo Pak ya. Iya, 50. Terus 10 km dari Kabupaten Jombang. Dan ini dulur, ini perbatasan antara hutan Bojonegoro, Nganjuk dan Lamongan, Sukorame Lamongan. Di sini tidak ada sinyal Pak ya? Enggak ada, wifi-an. Enggak ada sinyal. Terus begini Pak, saya lebih tanya ke yang lain. Untuk beli sayur-sayuran untuk mencukupi kebutuhan hidup gimana Pak? Padahal di sini kan jauh dari pasar. Wah ini susahnya kalau beli sayur itu kira-kira ya 5 hari sekali ke pasar Sukorame. Itu jauhnya kurang lebih 10 kilo. Pasar Sukorame itu ikut Lamongan Pak ya? Lamongan. Memang begini Pak, kita itu aksesnya ke pasar Sukorame untuk mencukupi kebutuhan. Tapi memang kita sadari bahwa kita dari pelosok Jombang, dari Pandaan, itu jauh Pak ya? Jauh. Jadi ini jalur tercepat untuk memenuhi kebutuhannya. Iya di Sukorame itu pasarnya. Luar biasa dulur. Nah ini lebih diperhatikan. Ini para keluhan para petani yang di sini. Panennya Lombok itu anjlok di harga sekarang. Apalagi sekarang PPKM Pak ya? Iya PPKM. PPKM. Jadi di sini sangat apa ya? Sangat istilahnya terbebani dengan keadaan hidup. Ini modalnya enggak cuma-cuma dulur. Ini modalnya banyak sekali. Nah ini bisa kita lihat, ini rumahnya Kedung Dendeng ini. Ini mau mencil-mencil ini.
Aksesnya. Ini tidak ada sinyal ya Pak ya? Enggak ada. Tidak ada sinyal dan alhamdulillah sudah ada listrik gitu ya. Ya. Sebenarnya di dalam kampung itu jalannya sudah ada yang di vaping, ada yang di sudah makadaman, tapi akses keluar Pak yang sulit ya. Iya, akses keluar itu 10 kilo dulur. Dan untuk tercepat masyarakat Kedung Dendeng ini biasanya untuk mencukupi kebutuhan itu turun langsung ke Sukorame, meskipun berbeda daerah, berbeda kabupaten, karena ini akses tercepat. Terus ini Pak, saya mau tanya, misalkan di sini itu ada orang sakit dada atau orang mau melahirkan, itu gimana Pak di sini? Ya, ini susahnya ini. Kalau di musim seperti kemarau gini, itu cari mobil sehat itu bisa. Tapi kalau musim penghujan, yang jelas itu dipikul sama seperti Jenderal Sudirman yang dulu. Ya Allah ya Robbi ya Karim ya dulur, ini kesaksian dari Bapak yang ada di kampung ini. Berarti kalau sakit itu, kalau mobil sudah tidak bisa masuk, sepeda sudah tidak bisa, berarti dipikul Pak, iya, seperti, ditandu gitu ya? Iya, seperti Jenderal Sudirman dulu. Terus misalkan Pak, ada orang berobat terus sakit, terus keluar misalkan ke Sukorame, ke Ngimbang atau ke Jombang, itu sakit, terus dalam keadaan sudah istilah parah, terus meninggal, kira-kira terus posisi hujan tidak bisa masuk, itu apa solusinya bagaimana Pak? Ya ini susahnya masalah ini, tolong pemerintah itu harus diberi solusi. Kalau itu nggak bisa keluar kalau musim penghujan. Berarti sampai Sukorame, sampai Kedung Dendeng ini dipikul Pak mayatnya? Iya, dipikul seperti zamannya Jenderal Sudirman dulu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini masih di Indonesia dulu. Ini kesaksian Bapak ini, kalau orang sakit di sini meninggal di RSUD kota lain, di Lamongan atau di Sukorame atau di Jombang, itu kalau meninggal mobil tidak bisa masuk, itu harus dipikul, ditandu kalau orang meninggal itu. Iya, iya. Sampai menempuh jarak berapa kilo kira Pak? Kalau dari Jombang itu kurang lebih ada 50 kilo dari Kabupaten Jombang. Saya kira kan gini Pak, dari Jombang kalau dari Jipurapa itu masih bisa diakses ya, mobil. Itu bisa. Terus ke dalamnya kalau mobil tidak bisa itu harus ditandu ya? Iya, dari Jipurapa sampai ke Kedung Dendeng itu 10 kilo Pak? 10 kilo. Luar biasa. Lah itu kalau nyampe RT terakhir kan melewati 3 sungai Pak, tidak ada jembatan, itu dari bagaimana kalau banjir? Nah kalau banjir itu ya jelas dipanggul bersama-sama gitu. Ya Allah ya Robbi, ya beginilah saksian dari warga setempat ini. Selain mengeluh sekarang ini panen cabai yang tidak ada harganya cuma 4.000 Pak ya? Iya, 4.500. 4.000. Di sini juga mengeluh akses keluar, akses semuanya, terutama keberatan itu di saat musim hujan. Ya mungkin para subscriber yang atau teman-teman sahabat Andika TV yang melihat video ini, barangkali ada solusi atau bagaimana untuk perkembangan daerah ini. Saya juga selalu mengusahakan untuk semaksimal mungkin untuk perkembangan daerah sini, terutama pada anak-anak terutama. Syukur-syukur bisa dapat bantuan dari luar supaya desa ini, kampung Kedung Dendeng ini bisa lebih berkembang. Terima kasih Pak pengakuannya, dari informasinya dari Kedung Dendeng di beberapa Pelandaan Jombang. Semoga ini ditonton tidak hanya di Indonesia loh Pak, tapi juga di Hong Kong, Taiwan juga ada yang nonton, di Amerika. Semoga ada titik terang dan ada solusi terbaik untuk perkembangan desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.